Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alif Oktaviana Putri, NIM saya 24020950265. Saya dari kelas PTIKG Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayahnya, sehingga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato mengenai bagaimana sih cara mencintai diri sendiri atau sering kita sebut dengan self-love. Pada zaman sekarang, kebanyakan manusia sulit untuk menerima dirinya sendiri, bahkan mirisnya manusia lebih sering mencaci dan membenci dibandingkan menerima dan mencintai diri sendiri. Padahal, dibandingkan membenci, mencintai diri sendiri atau sering ditutup dengan self itu jauh lebih bermanfaat loh teman-teman. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih self-love itu apa? Self-love adalah menghargai diri atau mencintai diri sendiri. Hal ini disebutkan baik untuk kesehatan mental karena dapat membuat seseorang berpikir jauh lebih positif. Lalu, kenapa sih kita harus selalu self-love? Alasannya tentunya agar kita lebih bahagia dan selalu bersyukur pada diri sendiri. Ternyata self-love memiliki 4 aspek yang harus diketahui. Yang pertama yaitu self-awareness adalah kesadaran diri seseorang terhadap proses berpikirnya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan self-awareness yaitu dengan membuat catatan harian mengenai emosi, pikiran, dan tindakan yang dilakukan. Yang kedua ada self-worth, adalah keyakinan diri seseorang terhadap dirinya. Jadi, seseorang tidak perlu melakukan kegiatan tertentu atau memenuhi kriteria untuk merasa berharga. Yang ketiga ada self-esteem. Berbeda dengan self-worth, self-esteem ini lebih terikat pada pencapaian dan kualitas yang dimiliki oleh individu. Self-esteem ini dapat meningkatkan jika seseorang memiliki self-worth yang baik. Self-esteem ini posisi di mana seseorang merasa nyaman dan puas terhadap dirinya sendiri. Dan yang keempat ada self-care, adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya. Yang biasa dilakukan yaitu melakukan hal-hal yang ia sukai. Salah satu contohnya yaitu self-help yang sering banget dilakukan oleh banyak orang adalah me time atau menghabiskan waktu bersama diri sendiri. Misalnya menonton film, mendengarkan musik, menonton bioskop, pergi ke mall, keliling ke tempat yang bagus dan lain sebagainya. Nah, tapi selain me time, ternyata contoh self-love itu banyak loh teman-teman. Misalnya self-reward, selalu mengawali hari dengan berpikir positif, membuat perencanaan diri mengenai kebutuhan diri, dan selalu bersyukur. Di antara yang telah disebutkan, teman-teman sudah melakukannya belum? Kalau begitu, saya ada tips untuk self-love. Yang pertama yaitu kenali diri sendiri. Kedua, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, jangan khawatir terhadap pendapat orang lain. Yang keempat, ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang kelima, kenali ketakutan diri untuk dievaluasi. Yang keenam, kenali orang-orang dan bergaullah dengan orang-orang yang baik dan lingkungan yang baik agar membawa pengaruh yang baik dan positif. Yang terakhir, ingatlah dan selalu ingatlah bahwa kamu atau kita semua berharga. Cinta ialah ikhlas menerima sepenuh hati, lantas terimalah dirimu dan mulailah dengan keadaan meskipun sulit itu pasti. Dan sebelum mencintai orang lain, cintailah dirimu sendiri agar nantinya tak saling menyakiti. Jadi ayo biar telah lahir ke dunia ini. Ada satu kutipan mengenai self-love dari psikolog klinis Disha Arinda. Ia mengatakan bahwa sama seperti mencintai seseorang, ketika kita mencintai diri sendiri, kita akan menemukan kekurangan dan ketidaknyamanan. Justru self-love itu adalah ketika kita menerima diri kita di saat kita bahkan tidak nyaman atas diri sendiri. Bagaimana sudah bertekad untuk mencintai diri sendiri? Karena sejatinya cinta ialah
ikhlas menerima sepenuh hati, lantas terimalah dirimu dan mulailah dengan keadaan meskipun sulit itu pasti. Dan sebelum mencintai orang lain, cintailah dirimu sendiri agar nantinya tak saling menyakiti. Jadi ayo biasakan self-love dan tanamkan pada diri kita sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.